Dalam sejarah manusia, ada masa di mana banyak hal terjadi, tapi hampir tidak ada yang bisa dijelaskan. Oke, selamat datang di Jam Ketek. Di video ini, kita bakalan membahas beberapa misteri paling aneh yang terjadi di abad pertengahan. Buat teman-teman yang baru bergabung, jangan lupa klik tombol subscribe-nya. Oke, kita langsung saja ke video yang pertama. Ada seorang wanita yang tiba-tiba menari di tengah jalan dan tidak bisa berhenti. Nah loh, kejadian ini terjadi di Strasbourg pada tahun 1518. Namanya Frau Trofea. Saat menari, itu tidak ada iringan musik dan juga dia menari tanpa alasan nih. Dia terus menari selama berjam-jam sampai orang-orang mengira dia ini kehilangan akal. Nah, di hari berikutnya dia terus menari. Lalu sesuatu yang lebih aneh terjadi. Orang lain itu malah mulai mengikuti dia menari. Awalnya 1 orang, 5, lalu puluhan orang mengikuti dia menari. Nah, dalam waktu singkat ratusan orang bahkan mengikuti dia menari. Tubuh mereka bergerak sendiri dan tidak bisa berhenti. Namun beberapa orang itu mencoba duduk, tapi kakinya tetap bergerak, di mana beberapa orang itu ada yang pingsan, lalu bangun dan menari kembali. Hari demi hari berlalu, dia terus menari, ada yang kakinya bergerak. Tubuh mereka yang pastinya kelelahan dan sebagian dari mereka ada yang meninggal di tempat. Saat itu pemerintah kota tidak tahu harus berbuat apa. Alih-alih menghentikan nih, mereka justru melakukan hal yang tidak masuk akal. Mereka itu malah menyewa musisi dan membangun panggung. Menurut mereka nih, jika penari-penari ini dibiarkan, tubuh mereka akan sembuh dengan sendirinya. Ini cukup aneh, tapi hasilnya malah memperburuk keadaan. Semakin banyak orang ikut menari, malah jumlah korban semakin meningkat. Catatan sejarah itu menyebutkan sekitar 400 orang terlibat dalam kejadian ini. Beberapa laporan di masa itu mencatat angka kematian akibat kelelahan, serangan jantung, dan bahkan stroke. Akhirnya nih pihak berwenang baru menghentikan semuanya. Para penari itu dibawa ke tempat ibadah untuk menjalani ritual penyembuhan dan perlahan wabah itu menghilang. Tidak ada penjelasan pasti tentang kejadian itu, bahkan tidak ada penyebab yang benar-benar jelas. Nah, peristiwa ini tercatat dalam dokumen resmi kota nih dan catatan gereja di wilayah Alsace. Di penelitian modern seperti sejarawan John Weller juga mengangkat kasus ini berdasarkan arsip yang masih tersimpan, yang artinya ini bukan cerita karangan. Nah, sekarang kita masuk ke penjelasan yang paling masuk akal nih. Teori pertama itu mereka diduga adanya keracunan jamur ergot. Nah, pada abad ke-16 tuh, gandum yang mereka gunakan untuk membuat roti itu sering terkontaminasi dengan jamur ergot ini. Seperti yang diketahui, jamur ergot ini mengandung zat yang memicu halusinasi dan gangguan saraf. Gejalanya itu bisa berupa kejang, kebingungan, dan tubuh yang tidak terkendali. Namun masalahnya, efek jamur ergot ini itu biasanya membuat tubuh kaku atau kejang. Malahan efeknya bukan menari berhari-hari dengan ritme yang terus-menerus seperti kejadian ini. Teori ini masuk akal secara kimia, tapi tidak sepenuhnya menjelaskan tentang kejadian ini. Nah, teori kedua yaitu adanya histeria massal. Ini kondisi di mana sekelompok orang itu mengalami gejala yang sama secara psikologis tanpa penyebab fisik yang jelas. Seperti yang kita tahu nih, pada tahun 1518 itu adalah masa yang sangat berat seperti kelaparan, penyakit, dan tekanan ekonomi, dan juga adanya ketakutan terhadap hukuman Tuhan yang sangat tinggi, di mana masyarakat itu hidup dalam kondisi stres yang sangat ekstrim. Nah, dalam kondisi seperti ini, pikiran manusia itu bisa memicu reaksi fisik yang nyata. Ketika satu orang mulai menunjukkan gejala nih, orang lain itu bisa tertular secara psikologis. Tubuh mereka benar-benar bergerak tanpa dibuat-buat atau berpura-pura, dan karena mereka percaya ini adalah kutukan, efeknya malah semakin kuat. Ini adalah penjelasan yang paling banyak diterima oleh ilmuwan saat ini. Ada juga nih faktor kepercayaan. Pada masa itu banyak orang yang percaya pada kutukan Saint Vitus. Mereka yakin seseorang bisa dipaksa menari sebagai hukuman. Kepercayaan ini memperkuat adanya efek histeria massal tadi. Bukan hanya tubuh yang bereaksi, tapi juga keyakinan mereka. Jadi, apakah ini hanya gangguan psikologis? Kalau memang begitu, kenapa gerakannya hampir sama? Lalu kenapa terjadi dalam waktu yang bersamaan dan hanya di satu tempat? Dan yang paling mengganggu, kenapa tubuh manusia bisa dipaksa bergerak sampai mati tanpa bisa dihentikan? Kejadian ini memang berhenti, tapi tidak bisa dijelaskan secara tuntas. Dan kalau ratusan orang hari ini itu tiba-tiba melakukan hal yang sama, apakah kita benar-benar punya jawaban yang lebih pasti? Oke, kita masuk yang kedua.
Dua orang anak nih tiba-tiba muncul di sebuah desa. Tampilan mereka tidak biasa, di mana kulit mereka itu berwarna hijau. Nah, kejadian ini terjadi di Woolpit, Inggris pada tahun 1912. Seorang anak laki-laki dan perempuan itu ditemukan oleh penduduk desa. Mereka terlihat lemah, kebingungan, dan yang lebih aneh, kulit mereka itu benar-benar berwarna hijau loh. Nah, mereka ini berbicara dengan bahasa yang tidak dimengerti oleh siapapun. Tidak ada yang tahu mereka ini berasal dari mana. Singkat cerita, penduduk sekitar nih mencoba memberikan mereka makanan, tapi mereka malah menolak, seperti roti, daging, susu, semuanya ditolak. Sampai akhirnya mereka melihat sesuatu nih yang mau mereka makan, yaitu kacang hijau. Nah, selama berhari-hari mereka hanya makan kacang hijau tuh. Namun anak laki-laki itu tidak bertahan lama, dia jatuh sakit dan akhirnya dia meninggal. Sedangkan si anak perempuan itu mulai beradaptasi nih dengan lingkungan sekitar. Kulitnya yang awalnya berwarna hijau mulai memudar, dan dia juga perlahan belajar berbahasa Inggris nih. Satu ketika akhirnya dia bercerita lah. Namun apa yang dia katakan itu justru membuat semuanya semakin aneh. Dia mengaku berasal dari satu tempat yang bernama Saint Martin Land, di mana dia mengatakan kalau tempat dia berasal itu sangat berbeda dengan tempat ini, di mana tidak ada cahaya matahari yang terang. Cahaya di sana redup, kurang lebih seperti senja yang terus-menerus. Katanya semua orang di sana kulitnya berwarna hijau seperti mereka. Nah, sebelum kejadian ini dia mengaku kalau dia sedang mengembala ternak, lalu tiba-tiba terdengar suara yang sangat keras. Nah, setelah itu semuanya tiba-tiba berubah dalam sekejap. Ketika mereka sadar, mereka sudah berada di desa Woolpit, tempat di mana mereka ditemukan sekarang. Katanya ini dunia yang sangat asing. Nah, cerita ini tidak muncul dari satu sumber saja. Kisah ini dicatat oleh penulis sejarah Inggris seperti William of Newburgh dan Ralph of Coggeshall. Artinya, cerita ini memang tercatat dalam dokumen sejarah. Nah, sekarang masuk ke penjelasan yang paling masuk akal nih. Teori pertama itu menunjukkan adanya kondisi medis. Beberapa peneliti percaya anak-anak ini mungkin mengalami anemia berat, khususnya yaitu klorosis. Penyakit ini bisa membuat tampak kulit seperti pucat kehijauan, ditambah dengan adanya kekurangan nutrisi, di mana warna kulit mereka itu bisa terlihat aneh dari biasanya. Dan ini juga menjelaskan kenapa warna kulit si anak perempuan itu perlahan kembali normal setelah dia makan dengan baik. Nah, teori kedua itu menyebutkan sebenarnya mereka itu anak biasa yang tersesat. Kemungkinan mereka itu berasal dari komunitas asing. Mungkin mereka ini adalah imigran dari wilayah lain seperti Flanders. Bahasa mereka terdengar aneh karena berbeda. Pakaian dan penampilan mereka juga tidak familiar bagi penduduk lokal. Ketika mereka tersesat dan kelaparan, mereka hanya mengenali makanan yang biasa mereka makan, ya seperti kacang-kacangan. Dan karena masih anak-anak ya, cara mereka menjelaskan asal-usul mereka jadi terdengar seperti cerita dunia lain. Dan ada juga kemungkinan kesalahpahaman budaya di masa itu, di mana orang-orang belum memahami perbedaan bahasa dan budaya seperti sekarang. Sesuatu yang asing bisa langsung dianggap tidak berasal dari dunia ini. Seperti cerita tentang dunia bawah tanah, dunia tanpa matahari, bisa jadi hanyalah interpretasi dari ingatan anak-anak yang tidak sepenuhnya dimengerti. Tapi ada satu hal yang masih mengganggu. Dua anak ini muncul tanpa jejak. Tidak ada yang mencari mereka, dan juga tidak ada catatan dan laporan kehilangan dari wilayah sekitar. Dan cerita yang mereka sampaikan itu terlalu spesifik untuk sekedar imajinasi anak-anak yang ketakutan. Apakah ini hanya kasus anak tersesat yang disalahpahami, atau memang ada sesuatu yang benar-benar tidak bisa dijelaskan? Karena sampai sekarang tidak ada yang benar-benar tahu dari mana sebenarnya anak-anak itu datang. Oke, kita lanjut misteri yang selanjutnya nih. Ada nih sebuah buku yang sudah diteliti selama ratusan tahun oleh ilmuwan, ahli bahasa, bahkan sekaligus para pemecah kode perang. Dan hasilnya tetap sama. Tidak ada satupun yang bisa membacanya. Buku ini dikenal sebagai Voynich Manuscript. Manuskrip ini diperkirakan dibuat pada awal abad ke-15. Dan pertama kali muncul di dunia modern nih pada tahun 1912. Seorang kolektor buku kuno yang bernama Wilfrid Voynich menemukannya di sebuah perpustakaan tua di Italia. Nah, sejak saat itu, buku ini langsung menjadi misteri besar, di mana halamannya penuh tulisan, bukan coretan acak, tapi terlihat seperti bahasa sungguhan, di mana di situ ada pola, ada struktur kalimat, dan pengulangan kata seperti bahasa yang nyata. Masalahnya nih, tidak ada satupun bahasa di dunia ini yang cocok dengan tulisan itu. Namun, bukan cuma tulisannya saja yang aneh. Isi gambar di buku itu juga tidak masuk akal, di mana gambarnya ada tanaman, tapi tanaman itu tidak ada di dunia nyata. Ada juga diagram seperti
seperti sains, tapi tidak bisa dijelaskan maksudnya. Ada juga gambar wanita yang berada di dalam cairan seperti tabung. Semua itu terlihat seperti punya arti, tapi tidak ada yang tahu artinya apa. Sejak ditemukan, banyak orang untuk mencoba untuk memecahkannya, seperti ahli kriptografi terbaik. Bahkan orang-orang yang biasa memecahkan kode militer saat perang nih, sampai turun tangan loh. Tapi hasilnya tetap sama, gagal. Nah, dari sini mulai muncul nih berbagai teori. Teori pertama, ada yang mengatakan ini adalah buku rahasia. Ada yang percaya manuskrip ini berisi pengetahuan terlarang, seperti ramuan obat kuno atau ilmu yang sengaja disembunyikan. Makanya dibuat dengan bahasa khusus agar semua orang tidak bisa membacanya. Ya, kurang lebih di era sekarang itu seperti kita membaca tulisan dokter lah. Nah, teori kedua nih, itu mengatakan ada kaitannya dengan sesuatu yang bukan dari dunia ini. Karena bahasanya tidak dikenal, ada yang percaya ini adalah bahasa dari makhluk lain, atau ini catatan dari sesuatu yang tidak berasal dari manusia. Tapi ini emang sedikit ngawur ya. Nah, teori ketiga itu mengatakan ini adalah kode yang super rumit, bukan bahasa biasa, tapi sistem sandi yang berlapis. Setiap kata mungkin punya arti yang tersembunyi, dan setiap simbol juga bisa berubah tergantung konteks. Makanya sampai sekarang belum ada yang berhasil memecahkannya. Tapi ada juga nih teori yang ekstrim. Teori ini mengatakan kalau buku ini sebenarnya berisi sesuatu yang sangat penting nih, dan sengaja disembunyikan dari dunia. Nah, oke, kita masuk ke teori yang lebih masuk akal ya, dimana penelitian modern itu menunjukkan manuskrip ini berkemungkinan memang dibuat oleh manusia. Pada saat tes karbon itu menunjukkan kertasnya berasal di sekitar tahun 1400-an. Artinya ini benar-benar buku kuno, bukan buatan modern. Sebagian peneliti percaya kalau ini adalah bahasa buatan, di mana seseorang itu menciptakan sistem tulisan sendiri, lengkap dengan aturan-aturannya, sehingga terlihat seperti bahasa asli. Ini juga menjelaskan kenapa ada pola yang konsisten, dan ada kemungkinan juga ini adalah kode. Tapi ini bukan kode biasa. Mungkin ini menggunakan metode yang sangat kompleks, atau bahkan ini metode yang sudah hilang. Dan juga teori lain mengatakan ini hanya tipuan, di mana seseorang membuat buku ini untuk terlihat penting, padahal sebenarnya tidak memiliki arti. Tapi masalahnya, membuat ratusan halaman dengan pola yang konsisten, bahkan tanpa kesalahan, itu sangat sulit, apalagi tanpa teknologi modern. Nah, yang membuat para peneliti bingung nih, tulisan di dalam buku itu tidak terlihat acak. Distribusi katanya mirip dengan bahasa yang nyata. Artinya kemungkinan besar buku ini memang punya arti. Jadi sekarang pertanyaan sederhana ya. Kalau ini bukan bahasa yang kita kenal dan juga bukan kode yang bisa kita pecahkan, lalu sebenarnya ini apa? Apakah ini hanya karya seseorang yang jenius yang menciptakan bahasa sendiri? Atau memang ada sesuatu yang ditulis di dalam buku ini yang belum siap untuk kita pahami? Karena sampai hari ini buku ini masih ada, masih utuh, dan masih menyimpan satu hal yang sama, yaitu sebuah pesan yang belum pernah berhasil dibaca oleh siapapun. Oke, kita lanjut ke misteri yang selanjutnya. Dalam waktu beberapa tahun, jutaan orang mati tanpa tahu penyebabnya. Tubuh mereka dipenuhi benjolan hitam, demam tinggi, dan kematian datang hanya dalam hitungan hari. Peristiwa ini dikenal sebagai Black Death. Wabah ini mulai menyebar di Eropa di sekitar tahun 1347. Semuanya berubah saat kapal-kapal dagang datang dari timur. Kapal-kapal ini berlayar dari wilayah Asia, melewati jalur perdagangan yang panjang, membawa rempah, sutra, dan sesuatu yang tidak terlihat. Nah, ketika kapal-kapal itu merapat ke pelabuhan, beberapa awak itu sudah sakit, ada yang demam, bahkan ada yang meninggal sebelum sempat turun. Awalnya orang-orang mengira itu hanyalah penyakit biasa, tapi dalam beberapa hari ini orang-orang di pelabuhan mulai mengalami gejala yang sama. Ada satu cerita yang disebut dalam sejarah. Di kota pelabuhan seperti Messina, kapal itu datang dalam kondisi aneh. Sebagian awak kapalnya sudah meninggal. Nah, yang masih hidup itu terlihat lemah dan sakit parah. Saat itu penduduk mencoba mengusir kapal itu, tapi sudah terlambat. Sesuatu yang aneh sudah turun ke daratan. Tidak ada yang melihatnya, tidak ada yang tahu bentukannya, tapi efeknya langsung terasa. Nah, dari pelabuhan, wabah mulai menyebar ke kota. Dari kota menyebar ke wilayah lain. Seolah-olah ada sesuatu yang ikut berpindah tanpa terlihat. Gejalanya sangat mengerikan, di mana benjolan besar itu muncul di leher, di ketiak, dan bahkan di selangkangan. Warnanya hitam karena jaringan tubuh mati dari dalam. Banyak korban yang meninggal hanya dalam waktu 3-5 hari. Tidak ada obat, tidak ada penjelasan. Bahkan dalam beberapa tahun nih, wabah ini membunuh
sekitar sepertiga populasi Eropa. Beberapa wilayah bahkan kehilangan setengah penduduknya. Ini seperti bencana yang tidak bisa dihentikan. Nah, karena tidak ada penjelasan, muncullah berbagai teori ini. Teori pertama itu mengatakan ini adalah hukuman Tuhan. Banyak yang percaya kalau wabah ini adalah akibat dari dosa manusia. Mereka berdoa, melakukan ritual, bahkan sampai ada yang menyiksa diri mereka sendiri, berharap wabah ini hilang. Dan teori kedua itu mengatakan ini datang dari timur sebagai kutukan, karena wabah ini muncul bersamaan dengan kapal-kapal dagang. Banyak yang percaya ada sesuatu yang sengaja dibawa, seolah-olah penyakit ini ikut berlayar, menyebar dari satu pelabuhan ke pelabuhan lain. Nah, teori selanjutnya mengatakan kalau ini adalah racun atau serangan. Ada yang percaya sumber air diracuni, atau pihak tertentu yang menyebarkan penyakit ini. Nah, ketakutan ini mulai membuat orang saling mencurigai. Nah, sekarang kita masuk ke penjelasan yang paling masuk akal. Ilmu modern menunjukkan bahwa wabah ini disebabkan oleh bakteri bernama Yersinia pestis. Bakteri ini tidak terlihat, tapi sangat mematikan, di mana bakteri ini dibawa oleh kutu yang hidup di tubuh tikus, dan tikus sering ikut dalam kapal dagang. Mereka bersembunyi di dalam kargo, masuk ke kapal tanpa disadari, dan ikut berlayar dari satu tempat ke tempat lain. Ya, namanya juga binatang ya, apalagi mencari makanan. Nah, otomatis saat kapal di pelabuhan, tikus-tikus itu ikut turun dong. Nah, kutu dari tubuh mereka itu berpindah ke manusia. Gigitan kecil yang hampir tidak terasa, tapi cukup baik untuk menyebarkan penyakit dari satu orang ke orang lain dan terus menyebar tanpa henti. Kondisi kota saat itu membuat semuanya semakin buruk, padat, kotor, dan tidak ada sistem kesehatan. Beberapa bentuk wabah bahkan bisa menyebar lewat udara, melalui batuk, nafas. Ini yang membuatnya semakin cepat menyebar. Jadi sesuatu yang tidak terlihat itu benar-benar ada, bukan kutukan, bukan sihir, tapi makhluk kecil yang tidak bisa dilihat oleh mata telanjang. Tapi ada satu hal yang mengganggu nih. Kenapa penyebarannya bisa secepat itu di zaman tanpa teknologi modern, dan kenapa dampaknya begitu besar, lebih dari kebanyakan wabah lainnya? Apakah ini hanya karena bakteri atau kondisi buruk, atau memang ada sesuatu yang membuat wabah ini jauh lebih mematikan dari yang seharusnya? Karena satu hal yang pasti, semuanya dimulai dari kapal-kapal dagang yang datang, membawa sesuatu yang tidak pernah terlihat, tapi sempat mengguncangkan dunia pada saat itu. Oke, next. Ada seorang pelaut dari Eropa mengaku menemukan daratan baru jauh di barat. Bukan Christopher Columbus. Ini terjadi hampir 500 tahun sebelumnya. Bangsa Viking itu menyebutnya adalah Vineland. Nama ini muncul dalam kisah kuno Nordik seperti Saga of the Greenlanders dan Saga of Eric the Red. Dalam cerita itu disebutkan bahwa para pelaut Viking berlayar melewati laut yang sangat luas dan menemukan tanah baru yang subur. Perjalanan ini sering dikaitkan dengan Leif Erikson. Dia dikatakan memimpin ekspedisi dari Greenland menuju wilayah yang belum pernah mereka lihat sebelumnya. Menurut kisah tersebut, tanah itu sangat berbeda. Ada hutan lebat, ada sungai, dan yang paling aneh nih, ada tanaman anggur liar. Karena itu mereka menyebutnya Vineland, yang berarti tanah anggur. Nah, para Viking ini mencoba menetap di sana nih. Mereka membangun tempat tinggal, mengumpulkan sumber daya. Tapi tidak lama, dalam cerita mereka bertemu dengan penduduk asli nih, yang disebut sebagai Skraeling. Awalnya ada kontak antara mereka nih, tapi kemudian terjadilah konflik, dan para Viking akhirnya memutuskan untuk meninggalkan tempat itu. Masalahnya tidak ada yang tahu pasti di mana Vineland itu berada. Selama ratusan tahun, banyak orang menganggap ini hanyalah sebuah cerita. Tidak ada bukti jelas, tidak ada peta pasti, hanya kisah yang diturunkan dari generasi ke generasi. Sampai akhirnya sesuatu ditemukan di Newfoundland, tepatnya di Liansaux Meadows. Arkeolog menemukan sisa-sisa pemukiman nih, seperti struktur bangunan, alat-alat khas Viking, dan bukti bahwa Eropa memang pernah berada di sana. Diperkirakan sekitar tahun 1000 Masehi. Artinya cerita itu tidak sepenuhnya fiksi. Nah, sekarang kita masuk ke beberapa teori. Teori pertama mengatakan kalau Vineland itu adalah tempat yang nyata. Banyak yang percaya kalau lokasi ini memang ada, dan Liansaux adalah bagian dari wilayah tersebut. Nah, teori kedua mengatakan Vineland lebih besar dari yang kita tahu. Beberapa peneliti percaya kalau Viking tidak hanya sampai di satu titik. Mereka mungkin menjelajah lebih jauh ke selatan, tapi tidak ada bukti yang tersisa. Nah, teori ketiga mengatakan kalau cerita Vineland sudah berubah karena kisah ini ditulis ratusan tahun setelah kejadian. Ada kemungkinan detailnya sudah tercampur dengan cerita lain. Sekarang penjelasannya lebih masuk akal nih. Penemuan arkeolog menunjukkan bahwa Viking memang sampai di
di Amerika Utara, tapi kemungkinan mereka tidak menetap lama. Jumlah mereka sedikit dan lingkungan di sana sangat sulit. Ditambah konflik dengan penduduk asli yang membuat mereka tidak bertahan lama. Selain itu, istilah Vineland ini mungkin tidak selalu berarti satu tempat. Bisa jadi itu adalah nama untuk wilayah yang lebih luas, bukan satu kota tertentu. Jadi apakah Vineland itu benar-benar kota yang hilang atau hanya bagian kecil dari perjalanan Viking yang kemudian dibesar-besarkan dalam cerita? Karena satu hal yang pasti, jauh sebelum penjelajah lain datang, bangsa Viking sudah lebih dulu menginjakan kaki di benua yang sama dan mungkin masih ada jejak lain yang belum ditemukan sampai sekarang. Semua yang kamu lihat tadi itu bukan cerita dibuat-buat, itu tercatat, terjadi dan pernah dianggap nyata oleh orang-orang pada zamannya. Masalahnya bukan pada ceritanya, tapi pada jawabannya. Semakin dijelaskan, semakin banyak bagian yang tidak cocok. Semakin dicari logikanya, semakin terasa ada yang hilang. Sebagian itu bisa dijelaskan, tapi tidak semuanya. Dan mungkin itu bukan karena kita belum cukup pintar, tapi memang karena ada hal-hal yang tidak pernah benar-benar meninggalkan jejak yang lengkap. Jadi sekarang pertanyaannya bukan lagi apa yang sebenarnya terjadi, tapi kalau kejadian seperti ini terjadi lagi di hari ini, apakah kita benar-benar bisa menjelaskannya? Atau kita hanya akan mengulang hal yang sama, mencatatnya dan meninggalkan misteri yang baru untuk masa depan. Oke, itulah beberapa misteri yang terjadi pada abad pertengahan. Kalau kalian suka dengan konten ini, silahkan tinggalkan komentarnya di bawah. Sampai jumpa di konten selanjutnya.